Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan strategi pengumpulan data bagian kedua. Jadi yang sebelumnya kita bahas sampai tahap apa saja teknik-tekniknya, maksudnya prosesnya ya. Nah sekarang kita yang berikutnya. Jadi yang sebelumnya jenisnya, nah sekarang how to do that gitu ya. Kontennya hari ini, di video kali ini adalah menentukan sampel, tapi saya nggak akan terlalu banyak teknik statistik dan perhitungan dan sebagainya, tetapi lebih kepada yang general saja, karena uh, saya asumsinya kalian sudah pelajari di statistik 2 dan nanti akan dilakukan lebih detail saat proses penelitian gitu ya. Tapi sih semoga sih cukup detail untuk di video ini. Terus persiapan pengumpulan data, evaluasi etika pengumpulan data yang ini selalu saya tekankan ketika saya menguji ya, karena mungkin jarang dibahas, tetapi ini penting karena sekali lagi ini salah satu tanggung jawab peneliti adalah bagaimana melaksanakan etika penelitian gitu di proses pengumpulan data ya, khusus di pengumpulan data. Nanti ada lagi saat penyajian laporan dan sebagainya, tetapi yang saya bahas di video ini adalah saat proses pengumpulan data. Terus bagaimana menyimpan dan merekam data. Ini sebenarnya bukan teknik tapi sekedar reminding aja. Jadi kayak misalkan kadang ini terlewat ya di proses penelitian. Jadi saya harapkan di video kali ini saya bisa mengingatkan itu bahwa ini mungkin ada resiko yang akan terjadi, jadi kalian siap-siap. Intinya itu aja sih. Oke, selecting samples. Ini kalian bisa cek di bukunya oke ya, ada Cooper, Sekaran, terus Saunders, kayaknya semuanya sudah saya unggah. Tapi yang Saunders ini nggak tahu ya, saya kasih bukunya nggak yang bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak salah di perpus ada, jadi silakan cek aja. Terus ada Yin, ini khusus yang kualitatif, jadi di kualitatif tetap ada sampling, cuman bagaimana prosesnya nanti kita bahas. Atau buku statistik lainnya yang kalian pelajari di statistik 2 silahkan. Jadi saya nggak jelaskan lagi mengenai apa itu populasi, apa itu samples, apa itu hubungan antara keduanya, jadi silahkan cek kembali ya. Yang saya tekankan di sini adalah bagaimana menentukan sampel, karena kadang di penelitian itu khususnya saat kuantitatif ataupun kualitatif dua-duanya ya. Kalau kuantitatif itu ada datanya ada dulu baru apa namanya ditulis balik ke introduction. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, itu pragmatis, itu boleh dilakukan, tetapi kalian harus punya dasarnya, argumentasinya yang itu tertulis di apa namanya di bab metodologi penelitian. Jadi make sure meskipun kalian sudah punya datanya gitu, tetapi pastikan bahwa kalian tahu kenapa data itu yang akan kalian gunakan, kenapa data itu yang akan kalian bahas. Nah, itu harus tertulis juga dasar pemilihannya seperti apa. Tertulisnya di mana? Tertulisnya di latar belakang dan di metodologi penelitian. Jadi sekali lagi itu yang perlu saya tekankan. Begitu juga kualitatif ya. Kualitatif itu kadang khususnya studi kasus gitu ya. Studi kasus di perusahaan ini yang penting kenal dulu dengan yang punya atau dan sebagainya. Oke, itu pragmatis, boleh. Tetapi siapa yang
di interview itu yang perlu ditekankan. Jadi jangan nggak nyambung gitu ya. Kayak misalkan tentang proses pencatatan biaya produksi atau apapun gitu ya. Tetapi yang di interview bagian penjualan atau misalkan customer. Nah itu kan nggak nyambung gitu ya sama data apa atau topik yang kalian bahas. Jadi itu yang saya tekankan di sini. Kadang sak kenei gitu ya, kenal ini ya wis di interview kabeh, buang-buang waktu gitu ya. Jadi lebih baik spesifik, fokus, tetapi kalian yakin bahwa orang-orang tersebut gitu, khususnya di kualitatif itu bisa menjawab pertanyaan penelitian kalian. Nah, makanya di sini saya tekankan, sampling itu bukan karena penelitian sebelumnya. Ya, ini sering sekali terjadi, khususnya di bab 1 biasanya, di pendahuluan atau di bab 2 awal gitu ya. Karena penelitian sebelumnya tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi kalian ingin menambah sampel misalkan 2017 sampai 2015 sampai berapa misalkan 2010 sampai 2015 kalian pengen nambahin 2016 sampai 2020, bukan hanya itu gitu. Apa yang terjadi di 2016 dan 2020 yang itu kalian jadikan dasar bahwa sampling itu kalian pilih gitu. Itu yang harus diyakinkan betul kenapa kalian milih sampling itu. Atau kalau misalkan yang lain yang sebelumnya itu perusahaan makanan dan minuman, kalian terus sekarang perusahaan farmasi. Loh, kenapa kok jadi farmasi gitu? Apa yang terjadi di farmasi? Nah, itu dasarnya itu harus jelas gitu ya. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Balik lagi ke bab 1, kenapa kok sektor ini penting, kenapa kok sektor ini perlu untuk diteliti kembali. Terus habis gitu baru kalian pertajam di bab 3 tentang proses samplingnya gitu ya. Apa yang mau kalian ambil di sampling tersebut, dan prosesnya seperti apa. Intinya setiap tahapan proses itu harus kalian ceritakan dan harus ada argumentasinya. Argumentasi yang paling dasar adalah sekali lagi pertanyaan dan tujuan penelitian kalian. Yang dibangun di mana ini? Yang dibangun di latar belakang yang tadi saya bilang di bab 1. Jadi sekali lagi bukan karena penelitian sebelumnya, karena ingin membedakan penelitian sebelumnya. Kenapa? Kenapa perlu dibedakan? Kenapa perlu ditambahi tahunnya? Itu yang perlu kalian tekankan gitu. Kayak misalkan misalkan boleh nih 2010 sampai 2015 terus kalian pengen nambahin 2016 sampai 2020 gitu misalkan. Kalian pengen ambil sampling itu. Tapi itu harus ada dasarnya, nggak cuman memperbarui saja gitu. Apa yang terjadi di 2016 dan 2020 sampai memutuskan untuk itu. Terus misalkan pindah sektornya, yang sebelumnya di makanan minuman sekarang farmasi. Nggak cuma sekedar perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah yang sebelumnya di makanan dan minuman sekarang penelitian ini dilakukan di farmasi. Kenapa? Kenapanya itu harus ditulis gitu ya, harus ditulis karena itu menjadi dasar kalian samplingnya kayak gimana gitu ya. Nah, ini banyak makanya ini yang saya menentukan, tapi juga membuat justifikasi yang tadi saya bilang. Kenapanya itu harus diyakinkan pembaca, gitu ya. Kenapanya itu harus diyakinkan. Nggak usah pembaca deh, kalian sendiri. Biasanya kan kita kalau nulis tuh, masa sih, ya kan gitu. Masa sihnya itu refleksi berkali-kali gitu. Masa sih cuman gara nambah tahun doang, masa sih cuman pindah sektor doang. Nah itu yang harus ditekankan. Begitu juga saat kualitatif gitu ya, bagaimana memilih partisipan itu kan bagian dari sampling juga. Nah itu harus yakin betul, nggak cuman karena kenal aja gitu ya, tetapi ya kenal juga boleh gitu, tetapi bagaimana kalian menulis bahwa
si partisipan ini akan memberikan informasi dan memberikan data yang menjawab pertanyaan penelitian kalian. Jadi intinya balik lagi, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini yang penting, ya. Bukan karena penelitian sebelumnya, ya, dan sebagainya. Dan makanya pertanyaan dan tujuan penelitian ini terbangun dari latar belakang, gitu ya. Balik lagi di pertemuan awal, gitu. Oke, next. Nah, sekarang ini saya review, sebenarnya ini bagian dari kuantitatif sih ya, tetapi bagian dari statistik buat, tapi saya review aja. Jadi ini yang tadi saya bilang mengenai apa itu populasi, target populasi, sampel dan sebagainya. Atau kalian mau ambil case saja, jadi ambil yang ini sama ini doang, atau komparasi antara dua jenis populasi dan sebagainya, silakan dicek di statistik dua. Tapi hubungannya adalah seperti ini. Ini saya ambil dari bukunya Saunders. Nah, kalau pengen tahu kelemahan dan kekurangan, nah ini probability sama non probability. Makanya kemarin saya tanya di grup kan, sudah diajari belum probability sama non probability? Pada dasarnya non probability itu yang paling ideal, dalam arti benar-benar yang mewakili dari populasi intinya. Tetapi itu sangat susah untuk dilakukan, khususnya untuk penelitian S1. Kenapa susah? Karena membutuhkan waktu yang banyak. Prosesnya pun harus sistematik seperti ini. Ada simple random kah, atau systematic random, atau stratify random, atau cluster random. Nah, ini kalau kalau waktu penelitiannya banyak kayak S3 gitu boleh gitu, yang koleksi datanya aja itu 6 bulan ya. Jadi itu silakan. Tetapi kalau S1 kan proses penulisan dan semuanya itu koleksi data dan semuanya kan 1 semester, jadi 6 bulan ya. Jadi nggak realistis kalau dilakukan. Makanya kenapa kalau di S1 itu umumnya pakai non-probability sampling. Jadi yang pakai purposive atau biasanya pakai snowball gitu. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh penelitian mahasiswa S1. Tetapi sekali lagi namanya aja non-probabilitas. Jadi ya tentu saja ada, karena ini restricted, maksudnya kita kasih kategori dan sebagainya gitu kan, indikator dan sebagainya, makanya ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau ngomong kuantitatif itu kan berarti tujuannya mengeneralisasi ya, mengeneralisasi hasil gitu kan. Nah, kelemahannya kalau pakai non probabilitas adalah hasilnya tidak mewakili populasi, ya kan gitu. Dan tidak bisa digeneralisasi gitu. Tetapi ya nggak apa-apa gitu kan, setidaknya dapat digeneralisasi pada sektor tertentu. Nah, itu boleh, silahkan. Jadi sekali lagi kalian harus tahu apa bedanya, kenapa kok kalian milih non probability gitu ya. Itu logika dan rasionalisasinya harus jalan. Jadi nggak sekedar karena penelitian sebelumnya pakai non probabilitas jadi kalian ikut non probabilitas, bukan itu gitu ya. Tetapi ya karena memang pertanyaan penelitian kalian difokuskan di sektor tersebut gitu. Karena difokuskan di sektor tersebut, ngomong difokuskan di sektor tersebut aja itu sudah ada restricted-nya atau syaratnya gitu kan. Nah, makanya nggak bisa itu pakai non probabilitas sampling. Nggak bisa pakai probability sampling, jadi pakainya non probability sampling. Misalkan nah terus kapan Bu kita bisa pakai probability sampling gitu? Sebenarnya bisa juga kayak misalkan kalau beberapa, tapi jarang sih, probability sampling itu biasanya kayak pemilihan tempat penelitian. Nah, itu biasanya pakai probability sampling. Jadi kayak misalkan dari desa di Indonesia, nah gitu kan, misalkan
kalian milih desanya itu eh, eh, berdasarkan probability sampling. Jadi ada tekniknya untuk milih, misalkan milih 3 desa. Bagaimana 3 desa ini mewakili keseluruhan desa yang ada di Indonesia? Nah, itu ada namanya teknik random sampling. Ya, random sampling itu bisa pakai yang simple atau pakai sistematik. Kalau sistematik itu ada tahap-tahapannya gitu, atau pakai stratify ini apa itu kayak hierarki gitu, atau random. Jadi di cluster-clusterkan, habis dari clusternya terus di random lagi gitu ya. Di random lagi, cluster itu mengkategorikan terus habis itu di random. Itu kalau cluster. Tetapi kalau misalkan jadi desa yang kita pilih untuk kita teliti, ya misalkan ya, desa yang kita pilih untuk kita teliti itu uh, bisa benar-benar mewakili keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Itu namanya probability sampling. Nah, tapi caranya tentu saja agak susah dan bukan agak susah sih. Membutuhkan waktu gitu, membutuhkan teknik yang lebih lebih panjang gitu kan dalam proses pelaksanaannya, jadi nggak visible, jadi nggak realistis lah kalau kita mau melakukan itu. Nah, lebih baik pakai yang non probability sampling, makanya seperti itu. Jadi kayak misalkan kayak misalkan proses wajib pajak di Mojokerto gitu misalkan. Nah, dari awal kan kita sudah tentukan di Mojokerto. Nah, kalau kita ngomong sudah di Mojokerto ya berarti memang tidak mengeneralisasi populasi ya kan. Tidak mewakili populasi karena kita memang sudah fokuskan di Mojokerto. Tapi bukan berarti itu nggak ideal dan salah dan sebagainya, enggak. Hanya kita memang memfokuskan di Mojokerto karena, nah, justifikasinya apa? Misalkan di Mojokerto ada tingkat wajib pajaknya tinggi namun pendapatan pajaknya rendah gitu misalkan. Nah, itu yang kalian jadikan justifikasi argumen, dan itu nulisnya di mana? Itu nulisnya di latar belakang gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk pragmatisnya biasanya kita pakai purposive sampling, baik itu di kuantitatif maupun di kualitatif. Nah, kalau kualitatif agak susah pakai ini, tentu saja biasanya pakai purposive gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, ini juga bisa, cuman sekali lagi itu prosesnya agak panjang. Oke, kelebihan dan kekurangannya silakan baca di Sekarang dan Buki ya, chapter 3 halaman figur 13.2, silakan dicek. Nah, sekarang yang collecting samples yang di kuantitatif ya. Yang di kuantitatif dulu. Nah, ini saya langsung ambil contohnya aja ya. Ini Setiawan Aryani. Jadi saya ambil artikel dari sini. Ini pengaruh tuntutan bersikap etis dan faktor-faktor personal terhadap perilaku auditor. Kita lihat dulu tujuan penelitiannya apa? Menguji pengaruh. Nah, kalau penelitian kuantitatif biasanya menguji ya kan gitu ya. Menguji pengaruh. Intinya menguji pengaruh itu maksudnya menguji hubungan antar variabel gitu ya. Menguji pengaruh interaksi tuntutan etis dan berbagai faktor personal terhadap perilaku auditor. Nah, ini enak nih. Tujuan penelitiannya jelas, dispesifikan perilaku auditor. Nah, gitu kan. Berarti samplingnya jelas auditor. Nah, tapi karena purposive ambil yang auditor apa? Auditor pemerintah daerah gitu. Pemerintah daerah di mana? Kalau nggak salah ini di Magelang atau di mana gitu. Nah, jadi ada restriksinya, ada syarat-syaratnya gitulah intinya. Ya, secara pragmatisnya adalah saya punya kenalan misalnya kan di pemerintah daerah, nggak apa-apa gitu, tetapi tulis itu ya, jangan ditulis karena aksesnya di sana bla 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 gitu, karena saya memiliki akses kenalan ya, nggak gitu, tapi itu dibuat
ilmiah lah intinya gitu, bahwa perilaku auditor di Magelang itu kenapa kok milih di Magelang. Terus habis gitu, kalau nggak salah yang di artikel ini tuh karena selama 4 tahun atau 5 tahun berturut-turut itu hasil audit BPK-nya adalah WTP gitu ya, tanpa pengecualian W-nya itu apa? Kali aku guys ya, itulah karena WTP selama 5 tahun berturut-turut. Nah, dia dijadikan dasar atau dijadikan justifikasi kenapa pilih sampling itu gitu ya. Tapi ini jelas perilaku auditor. Jadi samplingnya adalah jelas auditor di mana? Auditor di pemerintah daerah gitu ya. Nah ini kenapa kok yang di pertemuan berapa itu yang kita diskusi, kalau ngomong kinerja, ya misalkan gitu loh, kinerja perusahaan, tapi dilihat dari orangnya itu nggak sesuai gitu ya, agak nggak sesuai. Makanya kalau misalkan kalian ingin melihat persepsi kinerja, ya tulis tujuannya apa di judul, di tujuan, di penelitian, bahwa yang ingin kalian gali adalah persepsi dari individunya gitu. Jangan dilihat pengaruh motivasi apa atau pengaruh audit sumber daya manusia terhadap kinerja perusahaan. Tapi dilihatnya dari manusia, ya kan nggak cocok gitu. Kecuali kalian bilangnya menguji pengaruh misalkan pelaksanaan sumber daya manusia terhadap persepsi kinerja perusahaan. Nah itu bisa tuh dilihat dari individunya. Tetapi kalau ngomong perusahaan terus dilihat dari individunya, itu nggak mewakili sampling gitu ya. Nah itu perhatikan betul. Nah kalau di sini kan jelas perilaku yang dilihat. Kalau perilaku ya tentu saja individu. Nah kan gitu. Nah kalau kalian ingin melihat tentang persepsi motivasi, persepsi kepentingan implementasi sumber daya manusia terhadap kinerja, dilihat dari persepsi individunya, ya boleh silahkan gitu ya. Tetapi jangan melihat pengaruh implementasi audit sumber daya manusia terhadap kinerja itu, tapi dilihat dari individu, itu nggak cocok gitu ya, itu nggak cocok, nggak mewakili sampling gitu. Makanya harus diperhatikan betul. Nah yang kedua, ini peran komisaris independen dan komite audit. Ini kan tulisannya peran gitu ya, peran komisaris independen. Kalau saya yang belum baca artikelnya, terus baca jurnalnya, bayangan saya adalah samplingnya adalah komisarisnya dan komite auditnya. Ternyata samplingnya di sini menggunakan data sekunder. Data sekundernya, samplingnya adalah perusahaan wholesale dan retail trade. Terus tahun 2014-2017, karena ini merupakan tahun politik, ini justifikasinya sudah bagus. Tetapi kenapa kok dilihat dari perusahaan? Kenapa kok dilihat dari laporan keuangan? Lah, bukankah ngomong peran komisaris independen itu berarti individunya kan gitu kan? Nah, ini yang perlu dikritisi kenapa seperti itu. Ketika saya baca artikelnya, ini membahas tentang agensi teori yang itu ngomong perilaku, terus stewardship teori itu juga ngomong perilaku. Lah perilaku tapi dilihat dari jumlah komite audit, terus jumlah komisaris. Nah itu kan berarti ngomongnya bukan peran. Makanya tujuan, apalagi gini, karakteristik tujuan penelitiannya menganalisis karakteristik komisaris. Ini bayangan saya yang kalau misalkan belum baca keseluruhan dari artikelnya, bayangan saya adalah karakteristik secara individu dari komisaris tersebut. Ternyata bukan itu. Yang dilihat di penelitian ini adalah lebih kepada indikator-indikator jumlah
berapa kali rapat dan sebagainya gitu. Nah, kalau begitu pilihan katanya harus yang benar-benar mencerminkan itu. Jangan, kalau saya sih mengkritisi artikel ini nggak sesuai, apalagi teori yang dipakai adalah agency teori, stewardship teori, yang itu lebih kepada perilaku orang, lebih kepada interest atau apa? Interest itu apa ya? Interest itu apa? Kepentingan. Nah, kan dan itu nggak bisa dilihat dari berapa kali rapat, nggak bisa dilihat apa namanya uh, komposisi dari komite audit itu seperti apa, itu nggak bisa dilihat dari situ gitu kan. Jadi uh, harus tahu, balik lagi ketika memilih variabel harus tahu dasar konsepnya apa, dan harus jelas konsep dan variabel itu harus sesuai, harus apa, saling terkait gitu. Kalau enggak ya ini akhirnya, makanya kalau menurut saya ini yang perlu dikritisi gitu ya. Ini secara latar belakang sudah bagus. Kalau kalian, ini kayaknya di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas juga. Secara latar belakang bagus, tapi ketika masuk waktu itu kan saya belum bahas sampai tinjauan pustaka dan dasar membentuk hipotesis kan. Jadi saya masih ngomong tentang latar belakang. Secara latar belakang bagus. Dan saya pikir waktu itu adalah mengenai individunya gitu ya, apa persepsi atau perilaku kan gitu kan. Ternyata enggak, ternyata dilihat dari jumlah berapa kali rapat, terus komposisi komite audit dan apa komisaris. Nah, terus akhirnya lah kok nggak cocok akhirnya gitu kan, nggak cocok akhirnya sama ini gitu, sama tujuan penelitiannya kalau saya mengkritisi ya. Jadi itu yang perlu kita refleksi lagi, bahwa ada kalanya data sekunder itu jangan dipaksakan, intinya gitu. Jadi kalau datanya sekunder ya sudah, pakai variabel yang manifest, yang bisa ditelusur secara langsung, ROA, ROI, atau rasio-rasio yang lain gitu kan. Jangan dipaksakan dengan sesuatu yang itu nempel di manusia gitu ya. Ngomong karakteristik komisaris tapi lihatnya berapa jumlah rapat. Nah itu kan kayak, kalau saya sih melihatnya nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung gitu. Kecuali penelitiannya kualitatif. Nah itu lebih cocok. Jadi kayak misalkan apa yang dibicarakan dalam proses rapat tersebut. Apakah memang itu membicarakan tentang kinerja keuangan. Nah, itu kan kita bisa lihat. Terus habis gitu dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif gitu misalkan. Nah, itu lebih masuk akal kalau bagi saya ya. Jadi silakan kalian kritisi. Sekali lagi, artikel-artikel yang sudah terpublikasi itu bukan berarti tidak perlu dikritisi ya, tetap harus kita kritisi gitu. Nah, sekarang coba review secara kritis artikel-artikel yang lain dengan mengamati kesesuaian antara pertanyaan dan tujuan penelitian, konsep yang digunakan untuk membangun variabel, terus jenis datanya, dan apakah sampling telah mewakili tujuan dan pertanyaan penelitian. Sekali lagi, sampling itu dasarnya bukan penelitian sebelumnya, tetapi apakah itu nanti akan bisa menjawab pertanyaan penelitian dan bisa mencapai tujuan penelitian gitu. Nah itu ya, sekali lagi, jadi harus kritisi betul. Kalian nggak usah susu variabelnya apa dan sebagainya. Telusuri latar belakangnya. Setiap tahapan itu tanya ke diri dulu, kenapa ya aku milih ini, kenapa gitu ya. Jadi bukan buat dan how-nya itu dilakukan sambil jalan, tapi yang penting why-nya itu kalian yakinkan ke diri kalian dulu. Kalau kalian bisa meyakinkan ke diri kalian, itu nanti ditanyain penguji sampai apapun kalian bisa jawab gitu, karena kalian tahu, kalian milih, setiap tahapan kalian milih itu kalian tahu dasarnya apa gitu ya. Oke.
berikutnya. Nah, sekarang yang di qualitative research. Qualitative research itu tetap pakai sampling, tapi samplingnya tentu saja purposive, apalagi kualitatif ya, jelas purposive ya. Purposive sampling atau snowball sampling itu bisa. Jadi kayak misalkan kenal atasannya gitu misalkan, terus atasannya nyuruh anak buahnya, terus nyuruh departemen lain, bla bla bla, dan setelah itu kan snowball. Boleh, silakan gitu, nggak masalah. Tapi kan tetap purposeful ya, jadi agak susah kalau pakai non probability sampling. Sekali lagi, tujuannya kualitatif kan nggak untuk mewakili suatu probabilitas, tujuannya nggak untuk mengeneralisasi. Karena tujuannya nggak untuk mengeneralisasi, jadi nggak apa-apa, nggak non probabilitas gitu, intinya gitu. Nah, apa dasarnya? Siapa yang harus kita pilih jadi sampling atau jadi sampel atau partisipan kita? Berapa partisipan yang harus kita pilih? Nah, itu dasarnya adalah banyak. Nah, kalau kualitatif itu nggak bisa sistematif kayak kuantitatif ya. Dasarnya itu agak-agak subjektif memang, tetapi tetap ada dasarnya. Bukan berarti nggak ada dasarnya sama sekali. Tetap ada dasarnya, cuman pemilihan argumentasinya, pemilihan justifikasinya itu agak subjektif, lebih subjektif daripada kuantitatif gitu. Tapi bukan berarti kalau penelitian yang subjektif itu jelek, enggak gitu ya. Selama itu ada proses berpikir, selama itu ada proses berargumen, selama itu ada proses menganalisa, nggak ada yang jelek gitu ya. Nah, dasar pertama tentu saja sekali lagi pertanyaan penelitian sama tujuan penelitian. Kayak misalkan kalian ingin meneliti tentang governance, corporate governance gitu. Siapa saja yang terlibat dalam proses governance itu? Tentu saja pimpinan. Kalau kalian nggak dapat pimpinannya, ya jangan dipaksakan bahas tentang governance gitu. Tapi kalau kalian pengen misalkan memaknai governance itu, misalkan memaknai governance itu apa? Ya bisa siapa saja, bisa kepala, bisa siapapun yang terlibat dalam proses tata kelola di perusahaan. Tapi kalau kalian ingin melihat misalkan efektivitas dari tata kelola gitu misalkan. Efektivitas dilihat dari siapa? Yang bisa menilai itu idealnya adalah yang mengambil keputusan. Nah, siapa saja yang mengambil keputusan? Belum tentu pimpinan mengambil keputusan, bisa saja manajernya. Nah, itu kalian harus tahu betul. Nah, itu kita ngomong konteks. Kaitkan dengan pertanyaan penelitian dengan konteks. Nah, terus atau misalkan kita tentang event dan kejadian, misalkan kebangkrutan misalkan, atau penjualan perusahaan karena mau bangkrut gitu misalkan, di perusahaan asuransi kayak atau startup, nah yang sekarang banyak gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari siapa saja sebenarnya ya, tetapi paling ideal adalah yang balik lagi yang mengambil keputusan. Siapa yang ambil keputusan untuk menjual startup tersebut gitu? Yang milik CEO kah? Atau pemilik modal kah? Nah, itu eventnya adalah event kebangkrutan, tetapi kita kaitkan dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Jadi kita kaitkan dengan perannya. Siapa yang berperan dalam kejadian tersebut? Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut? Nah, di situ. Jadi memang kalau di kualitatif pemilihan partisipan itu harus dilihat dari beberapa sisi ya. Jadi tetapi harus tetap rasional. Kenapa kita milih itu? Kenapa kita milih partisipan tersebut dan sebagainya? Apakah partisipan tersebut nanti bisa menjawab pertanyaan penelitian kita? Pertanyaan penelitian kan yang di pertemuan sebelumnya akan di breakdown menjadi pertanyaan interview kan. Nah, itu juga kalian harus tahu peran masing-masing partisipan tersebut. Nggak apa-apa PDKT aja semua. Bukan berarti kita di awal terus habis gitu, oh kayaknya dia nggak bisa jawab deh. Belum tentu gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia mau diinterview, terbuka untuk interview, ya nggak apa-apa diinterview aja. Tetapi nanti
di proses penulisan gitu bilang bahwa ada satu partisipan yang transkripsi interviewnya tidak dimasukkan karena bla 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 gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti adalah jangan belarah, dalam arti harus rasional. Pemilihan partisipan tuh harus rasional. Berdasarkan apa yang tadi saya bilang, dikaitkan dengan event kejadian sama perannya, dikaitkan dengan konteks sama perannya, kasus sama peran, atau kasus dengan konteks. Dan yang paling penting pertanyaan penelitian, siapa yang sekiranya bisa memberikan informasi mengenai, bukan informasi sih, data mengenai pertanyaan penelitian yang nanti kita jawab. Nah, itu ya. Terus, dan ini bisa berubah sejalan dengan proses penelitian. Nah, ini enak dan gak enaknya penelitian kualitatif, karena balik lagi keputusan ada di peneliti ya. Kalau misalkan di awal cuma 2 aja, bukan berarti nanti datanya nggak kaya, belum tentu gitu. Kalau 2 kalian bisa pertanyaan interview kalian itu bisa mengeksplor apapun yang kalian teliti ya, kayak misal tergantung pertanyaan penelitian kalian, ya bagus, nggak apa-apa, sudah terjawab kok dengan 2 orang ini gitu kan. Terus kalau misalkan kalian ingin melihat pemaknaan sesuatu dari berbagai peran gitu, misalkan dari pemimpin, pelaksana, atau misalkan pengguna informasi, nah ya berarti silahkan dilibatkan itu beberapa partisipan itu. Intinya adalah balik lagi, setiap pemilihan partisipan itu harus ada dasarnya. Dasarnya adalah apa? Harus dipikirkan poin-poin yang ada di sini. Pertanyaan penelitian itu yang paling utama. Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kasusnya, konteksnya, event dan kejadiannya itu apa, peran dari partisipan tersebut dalam kasus itu seperti apa, peran partisipan tersebut dalam event kejadian itu seperti apa. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi nggak hanya asal comot gitu ya. Nggak hanya asal comot terus nggak nyambung akhirnya gitu. Oke. Berikutnya, nah ini contoh yang studi kasus ya, contoh yang studi kasus. Jadi, nah ini yang perlu saya tekankan ya, studi kasus tuh kelihatannya umum digunakan gitu, tetapi sebenarnya studi kasus itu sangat kompleks ya gitu ya. Jadi penelitian kualitatif pakai studi kasus tuh sebenarnya agak-agak mirip, lebih ideal dipakai untuk mix method sebenarnya, atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Tetapi karena terbiasa ya, penelitian kakak-kakak sebelumnya studi kasus, kalian ikut-ikut tapi nggak ngerti dasarnya kenapa pakai studi kasus. Jadi silakan direview lagi, ulas kembali jenis-jenis penelitian yang saya jelaskan sebelumnya, kualitatif, fenomenologi, etnometodologi. Yang nggak perlu dipelajari naratif sama grounded, itu terlalu complicated, itu coret, kalian cukup tahu tapi mungkin belum waktunya untuk melaksanakan ini di untuk penelitian S1. Tapi kayak fenomenologi, etnografi, etnometodologi itu sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Jadi mungkin menjadi pertimbangan selain studi kasus, karena sekali lagi studi kasus itu kompleks ya. Coba review lagi penjelasan saya tentang studi kasus. Studi kasus itu harus dilihat dari banyak perspektif. Itulah mengapa studi kasus itu biasanya jenis datanya gabungan antara primer dan sekunder gitu ya. Dan biasanya harus pakai triangulasi, bukan seharusnya ya, sebaiknya pakai triangulasi, karena studi kasus itu mendalami satu kasus tertentu dari berbagai perspektif. Itulah mengapa perlu data primer dan data sekunder dan ditriangulasi gitu. Jadi triangulasi itu tidak sekedar hanya untuk memvalidasi lah, untuk menunjukkan datanya reliable, nggak hanya itu, tetapi dikaitkan dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri. Kenapa kalian milih studi kasus? Kenapa kalian nggak milih etnometodologi? Kenapa nggak milih fenomenologi? Kenapa nggak milih etnografi? Itu harus ada dasarnya gitu ya. Makanya sekali lagi
karena ngomong studi kasus itu tujuannya adalah untuk membahas secara dalam suatu kasus dari berbagai perspektif. Nah, ngomong dari berbagai perspektif itulah kenapa perlu ada triangulasi yang membutuhkan data primer maupun sekunder gitu. Nah, ini contohnya ya, ini efektivitas pelaporan. Nah, ini sering banget nih dipakai penelitian mahasiswa, tetapi maknyu ngono tok. Maknyu itu dalam arti yus pokoknya ono gitu. Padahal coba kalian baca artikel ini itu sangat kompleks sekali. Jadi dia tahapannya ada observasi, eksplorasi terfokus, pengumpulan data sama konfirmasi data. Data triangulasinya, data primer untuk oral atau verbal melalui interview, data primer melalui observasi, dan data sekunder dari dokumen. Data primernya itu dia dapat dari interview kepala subbagian keuangan dan survei, bayangkan. Jadi dia menyebar kuesioner. Nah, ini kan sudah nempel di mixed method ya, karena menggabungkan kuantitatif sama kualitatif. Tapi karena memang studi kasus yang beneran adalah memang seperti itu. Jadi mendalami suatu kasus, ya kalau di sini dilihatnya adalah kasusnya yang diambil adalah implementasi dari sistem informasi manajemen daerah, keuangan daerah ya. Itu yang dilihat. Terus coba ini dokumennya yang lihat catatan, peraturan, kebijakan mengenai SIMDA keuangan sama LKPD-nya. Wah, segini banyak gitu ya. Karena memang inilah tujuan dari studi kasus. Studi kasus itu yang difokuskan bukan orangnya, bukan individunya, tetapi kasusnya gitu. Ya, meskipun ada juga dari individunya ya, bisa juga dari individunya. Tetapi biasanya kalau dari penelitian tentang kualitatif akuntansi menggunakan studi kasus itu jarang sekali dilihat dari individunya, karena kalau dilihat dari individunya ya jadi mungkin saja pakai fenomenologi gitu ya, nggak perlu pakai studi kasus gitu. Nah, tapi karena ngomongnya studi kasus gitu, mendalami suatu kasus dari berbagai macam perspektif, makanya harus ada berbagai macam jenis dokumen ini, berbagai macam jenis data ini, dan ini harus dikonfirmasi. Gitu, karena perspektifnya itu dilihat koherensinya, kesesuaiannya gitu ya. Itulah mengapa studi kasus itu harus sebaiknya pakai triangulasi. Nggak bisa cuman interview aja gitu. Kalau interview aja dilihat dari personal saja, perspektif satu orang dong gitu. Nggak bisa gitu ya. Nah, kalau di sini ini sangat ideal sekali karena ya itu tadi pakai survei ini kan, pakai survei. Jadi data primernya dua, dari interview sama dari survei. Nah, ini kan karena dia melihat kenapa kok dia pakainya survei, karena untuk tahu kendala. Nah, kenapa kok kendala ini nggak bisa dilihat cuma dari kepala subbagian saja, tidak menjawab, tidak mencapai tujuan penelitian. Jadi harus dilihat dari si penyusun dan pengguna dari informasi SIMDA gitu. Nah, kepala ini kan pengguna doang, dia tidak pengguna informasi doang kepala, tetapi dia bukan terlibat dalam proses implementasi dari SIMDA tersebut. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah meneliti, ini saya pakai kata-kata menganalisa ya, kayaknya nggak cocok itu meneliti. Menganalisa bagaimana implementasi dan kendala SIMDA keuangan dan efektivitas pelaporan. Efektivitas pelaporan bisa dilihat dari kepala subbagian. Tetapi kalau ngomong bagaimana implementasinya dan bagaimana kendalanya, subbagian mungkin tahu, tetapi tidak tahu secara dalam. Karena yang pakai SIMDA kan bukan kepala bagiannya. Kepala bagiannya kan
melihat laporan dari SIMDA tersebut. Siapa yang input data, siapa yang mengolah data, siapa yang menghasilkan informasi, itu kan pengguna langsung dari SIMDA tersebut, dan itu nggak bisa dijawab oleh kepala subbagian. Padahal tujuan penelitiannya adalah untuk tahu bagaimana implementasi dan kendala. Itulah mengapa si Silviani dan Purnomo Wati ini pakai survei penyusun LKPD biar tahu apa saja sih kendalanya. Jadi disurvei si pengguna SIMDA, pokoknya yang terlibat dalam input proses output dari SIMDA tersebut. Nah, ini baru namanya studi kasus, gitu ya. Jadi harus konkret, harus sesuai. Makanya, Bu, berarti kalau misalkan studi kasusnya tapi tujuan penelitiannya saya buat sederhana, nah itu lebih bijak gitu. Dibuat, lihat aja bagaimana implementasi SIMDA dalam menghasilkan laporan keuangan yang bisa menghasilkan pengambilan keputusan. Nah, itu sudah, itu aja. Siapa yang diambil partisipannya, berarti orang-orang yang perannya adalah mengambil keputusan dari hasil laporan SIMDA, gitu aja. Jadi spesifik, tujuan penelitiannya spesifik, pertanyaan penelitiannya spesifik. Semakin spesifik, semakin sedikit pula secara logika ya, semakin sedikit pula jenis data yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya, sebagai pembelajaran. Oke. Next. Nah, ini yang studi fenomenologi itu di Google Drive kan sudah saya share ya beberapa. Silakan kalau kalian baca-baca lagi fenomenologi itu apa, etnografi, etnometodologi. Nah, ini dilema etis akuntabilitas dalam keputusan bisnis. Nah, ini jelas ini. Tujuan penelitiannya memahami realitas dilema etis yang dialami oleh konsultan, spesifik sekali oleh konsultan. Jadi samplingnya jelas. Proposif samplingnya adalah penentuan situsnya dulu. Jadi perusahaannya apa, terus habis gitu penentuan sampelnya. Jadi tahapan purposive sampling di fenomenologi riset ini adalah seperti ini. Ini sendiri ya, saya bayangkan sendiri dari artikel yang saya pahami. Terus jenis datanya apa? Primer dua-duanya, nggak ada dokumen. Ada dokumen tapi menurut saya itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu nanti saya bahas. Jadi primernya dia adalah verbal dari primer interview, tekniknya interview, cuman dua orang konsultan saja, that's it, 2 orang. Terus primernya ada observasi. Nah, ini yang perlu, menurut saya nggak perlu ya. Kegiatan kedua konsultan make sense. Jadi bagaimana konsultan tersebut menjalankan perannya sebagai konsultan menghadapi klien dan sebagainya, diobservasi bisa. Jadi kita bisa tahu apa yang diomongkan itu apakah memang kita lihat bagaimana dia memerankan perannya sebagai konsultan. Terus kalian bisa lihat bagaimana dia berkomunikasi dengan klien, bagaimana dia menjaga etika sebagai seorang konsultan keuangan itu seperti apa. Kalian bisa lihat itu dalam observasi. Tapi yang ini menurut saya tidak perlu. Ini salah satu kritisi dari saya ya. Dokumentasi dan hasil produksi ngapain itu dilihat, itu kok kayaknya nggak masuk gitu ya. Buat apa gitu ya, itu menurut saya kok nggak cocok gitu. Kecuali dokumennya itu terkait dengan dokumen misalkan laporan dari hasil konsultasinya. Nah itu nanti itu bisa tuh menjawab penelitian kita. Jadi kayak misalkan apakah dalam narasi dari rekomendasi laporan yang dihasilkan itu kalian bisa telusuri keywords apa yang mencerminkan
etika dari si konsultan tersebut, dan bahasa-bahasa kata-kata ambigu yang itu mencerminkan dilema si konsultan tersebut. Nah, itu bisa tuh. Tapi kalau dokumentasinya hasil produksi ini kok nggak nyambung, kalau menurut saya itu sih ya. Nah, tapi mungkin saya yang kurang paham, jadi silakan kalian cek lagi artikelnya. Tapi ini fenomenologi, dia nggak perlu triangulasi. Triangulasi di sini nggak perlu ada triangulasi, ya. Tidak perlu ada melihat validitas data bahwa apa yang diomongkan itu adalah benar. Di kualitatif itu tidak harus seperti itu, bahwa yang diomongkan benar dan tidak itu tidak bisa kita tidak bisa kita justifikasi dari dokumen, ya kan? Ya sudah, dasarnya kita validitas data tersebut atau validitas data hasil dari interview tersebut ya trustworthiness, kepercayaan kita gitu. Tapi terus validitasnya itu apa, Bu? Kalau kualitatif, bagaimana kita tahu kalau itu tidak sekedar hanya opini saja gitu? Ya, kan kita tahu perannya dia seperti apa. Kita punya dasar, kita milih partisipan itu dasarnya apa. Nah, itu yang jadi validitas kita. Nanti saya bahas ya di sini. Jadi intinya seperti itu. Jadi bukan berarti kalau triangulasi itu berarti datanya sudah valid, belum tentu. Triangulasi itu tujuannya bukan untuk itu gitu. Tetapi jenis penelitian kualitatifnya gitu. Kenapa kok butuh triangulasi? Ya balik lagi, karena studi kasus itu melihat suatu kasus dari berbagai macam perspektif gitu. Nah, sedangkan kalau ngomong fenomenologi itu dilihat dari pengalaman si individunya. Jadi bagaimana individu itu menyampaikan bagaimana pengalamannya ketika menjadi konsultan, dilema apa yang dia rasakan, kan gitu kan. Terus habis gitu bagaimana dia mengatasi dilema tersebut, bagaimana kalau dia dihadapkan pada situasi yang mungkin mengharuskan dia untuk memanipulasi data gitu misalkan. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang Anda jadikan data gitu. Nah, makanya tujuan penelitian itu penting, karena itu yang menjadi dasar kalian milih jenis penelitian kualitatifnya apa gitu. Nah, ini kan sudah jelas ya, memahami realitas dilema etis seorang konsultan dalam mengambil keputusan bisnis. Spesifik sekali gitu. Jadi seperti itu. Makanya tujuan penelitian, pertanyaan penelitian itu penting banget untuk diyakinkan di awal gitu. Karena itu nanti yang menjadi dasar pemilihan setiap proses ke belakang. Oke, nah ini persiapan saat sebelum proses pengumpulan data. Untuk kuantitatif, nah ini yang sebelumnya saya jelaskan, perlu atau enggak uji instrumen. Kalau misalkan instrumennya itu kalian kembangkan dari memodifikasi, perlu atau enggak untuk diujikan dulu sebelum benar-benar didistribusikan ke responden gitu misalkan. Atau misalkan atau kalau misalkan kalian bikin pertanyaan instrumen baru, nah itu seperti apa? Nah itu biasanya jadi pertanyaan penguji itu. Nah, yang kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada dua kubu tuh. Saya tanya beberapa teman saya yang ahli kuantitatif dan adik saya yang ahli statistik. Ya sebenarnya perlu dan tidak aja gitu. Balik lagi, justifikasinya apa gitu. Memang secara ideal itu kalau bisa dilaksanakan gitu, tetapi balik lagi, bukankah memang, gimana ya menjelaskannya, bukankah saat kita menguji sampling itu, menguji validitas instrumen itu juga ngambilnya dari sampling kan gitu. Jadi ya ini
keputusan yang harus Anda ambil dan harus Anda diskusikan dengan dosen pembimbing, karena balik lagi saya tidak punya kuasa untuk memutuskan ini, tetapi sekali lagi ini salah satu bentuk persiapan penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif yang datanya data primer ya. Terus habis gitu kalau kualitatif, nah ini penting, sering sekali ini saya ini. Jika menggunakan triangulasi, siapkan tabel. Jadi tabelnya kayak gini. Saya ben gak ambiar. Banyak sekali yang bingung tuh mau interview, mau koleksi data, nggak ngerti harus ngapain. Pertanyaannya nggak nyambung. Dari pertanyaan penelitian sama pertanyaan interviewnya nggak nyambung gitu ya. Jadi silakan bikin pertanyaan interviewnya, silakan dicek pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum kalian turun ke lapangan, itu bikin tabel ya, apalagi khususnya yang triangulasi. Peran, ini tuh partisipan dan perannya. Misalkan tadi contohnya saya ambil kepala subbagian keuangan. Dia perannya apa? Si pengguna LKPD. Misalkan. Terus pertanyaan wawancaranya apa? Ya ini kan sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Saya contohkan dari pengembangan dari pertanyaan penelitian yang dikembangkan, pertanyaan interview yang dikembangkan dari konsep. Saya ambil contoh itu. Pertanyaan wawancaranya ini saya ambil salah satu contoh yang sudah saya tulis di pertemuan sebelumnya. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana pemerintah kabupaten menetapkan dan mencapai sasaran organisasi? Nah, gitu. Karena pertanyaan ini muncul dari konsep efektivitas, teori efektivitas gitu ya. Nah, terus dokumennya apa untuk melihat ini? Notulen rapat tentang penentuan target, sasaran, atau misalkan kalian bisa lihat dari rapat tentang anggarannya gitu misalkan, atau dokumen sosialisasi target dan sasaran. Nah, itu seperti apa? Kalian checklist dokumennya. Terus observasinya apa? Observasinya adalah proses rapat atau proses sosialisasi dari target dan sasaran. Nah, jadi dibuat listnya kayak gini, biar saat kalian fieldwork itu kalian tinggal checklist gitu, tinggal checklist, oh ini sudah saya tanyakan, oh ini dokumennya sudah saya dapatkan. Kalau misalkan tidak bisa didapatkan, kalian harus bisa tulis itu dalam hasil penelitian, kenapa dokumen ini tidak didapatkan. Terus habis gitu, tetapi dokumen lain bisa menjustifikasi jawaban dari interview atau partisipan misalkan. Terus atau mungkin pertanyaan tersebut nggak perlu di apa di disesuaikan dengan dokumen, mungkin saja kan nggak ngerti. Misalkan tentang saya rasa nggak perlu deh setiap sasaran itu harus disosialisasikan. Nah, misalkan seperti itu kan persepsi dari si interviewee kan. Nah, kalau seperti itu kan nggak bisa dicek dokumennya gitu. Wong itu persepsi dari partisipan itu gimana cara ngecek dokumennya, gimana cara triangulasinya, kan nggak bisa. Jadi harus fleksibel lah ya dalam proses pengambilan data itu kita harus fleksibel. Mana yang perlu triangulasi, mana yang enggak gitu. Tapi balik lagi kalau misalkan memang studi kasus itu memang harus dari berbagai macam perspektif. Ngomong berbagai macam perspektif, jadi harus berbagai macam data gitu. Tetapi kalau misalkan yang tadi, yang fenomenologi, nggak perlu ditriangulasi gitu ya. Itu pengalaman, persepsi, emosi dari konsultan itu nggak bisa dilihat dokumennya kan, itu semuanya ada di partisipan gitu kan. Jadi dasarnya adalah bagaimana melihat kualitas dari proses penelitian fenomenologi adalah ya bagaimana kalian menjalani prosesnya, bagaimana kalian menentukan pertanyaan interview, bagaimana kalian memilih si partisipan, itu sudah menunjukkan kualitas dari penelitian kualitatif gitu ya. Nanti ya bagaimana kalian menganalisa, dasarnya apa kalian menganalisa. Nah,
konsep apa yang kalian jadikan dasar untuk menganalisa. Nah, itu sudah menunjukkan kualitas dari penelitian kualitatif gitu. Jadi bukan berarti kalau kualitatif ketokan kok nggak terstruktur dan sebagainya itu berarti jelek, enggak gitu ya. Yang pasti semuanya harus ditulis gitu, biar meyakinkan si pembaca bahwa ini adalah proses penelitian kalian dan kalian benar-benar melakukannya. Nah, terus berikutnya terkait sama etika. Nah, ini penting banget, ini jarang dibahas ya, jarang dibahas dan jarang dicek, tapi ini menurut saya sangat penting sekali. Nah, kenapa ini penting? Karena balik lagi itu menunjukkan kualitas dari penelitian kalian. Kalau penelitiannya kuantitatif, jarang sekali ada pertanyaan penelitian yang pertanyaan di instrumen atau di kuesioner itu yang memberikan pilihan kepada responden atau calon responden tentang saya memberikan izin data saya untuk diolah. Nah, itu jarang sekali ada pertanyaan seperti itu. Pokoknya nyebar lewat Google Form berarti oke, berarti mereka memberikan izin. Belum tentu gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau bikin pertanyaan instrumen khususnya untuk data primer, itu diberi satu tambahan pertanyaan bahwa si pemberi data itu memberikan konsen atau memberikan izin bahwa datanya akan digunakan dan dipublikasikan. Nah, itu yang harus ditambahkan ya. Tapi kalau datanya sekunder kayak data data perusahaan yang sudah dipublikasikan, nah itu kan ya waste gitu kan ya. Tetapi kalau datanya primer dari instrumen yang kalian buat sendiri atau kalian modifikasi dari penelitian sebelumnya, kalau bisa ditambahkan satu pertanyaan yang yang memastikan bahwa si responden memberikan izin bahwa datanya nanti akan diolah dan datanya akan dipublikasikan gitu. Tapi kan saya nggak tanya nama, Bu. Tapi kan saya nggak tanya apa misalkan. Tapi kan saya nggak tanya apa alamat dan sebagainya yang data-data sensitif gitu. Tetapi itu meyakinkan, balik lagi kualitas dari proses penelitian kalian bahwa kalian sudah menjalani tahapan etika dari penelitian tersebut. Apalagi kalau kalian respondennya misalkan ngambil dari satu perusahaan gitu, jadi semua pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Nah, apalagi itu wajib harus pakai konsen atau izin dari responden tersebut. Meskipun mereka nggak ngasih nama, tetapi kan mereka kasih berapa lama mereka bekerja, gajinya berapa, terus pendidikan terakhir. Nah, itu kan tetap saja gitu kan, mereka yang mengisi mencerminkan bagian dari institusi tersebut dan itu harus kalian dapatkan izinnya gitu. Nah, ini penting nih. Anonimitas. Jadi kalau bisa, paling ideal adalah partisipan tadi itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan namanya. Karena kenapa? Ya balik lagi, kalian harus melindungi si partisipan tersebut. Ini jarang sekali dibahas ini ya, jarang sekali dibahas. Dan itu menurut saya perlu untuk mulai dipraktekkan gitu ya. Dulu saya juga seperti itu, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Tapi setelah lama-lama ketika saya belajar, terus iya ya gitu kan. Ini salah satu strategi juga biar si partisipan itu merasa terlindungi. Jadi dia kalau kalian kasih pertanyaan apapun dia jawab gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ya nggak apa-apa. Aku dilindungi oleh si peneliti. Aku apapun informasi yang aku sampaikan publik nggak tahu sumbernya siapa.
kan gitu. Nah, itulah pentingnya anonimitas atau penyembunyian identitas ya. Jadi jangan sampai disampaikan identitasnya gitu. Kalau perlu sebutkan saja kayak misalkan perusahaan asuransi, sudah itu aja cukup. Atau misalkan pengambil keputusan di perusahaan asuransi, udah itu aja cukup mungkin. Tapi itu pun menurut saya masih menunjukkan identitas ya. Jadi ya apa namanya, kalau bisa dijaga betul, kalau bisa namanya nggak keluar. Terus habis gitu posisinya dalam organisasi itu nggak keluar, yang pasti itu ambil keputusan itu aja sudah cukup ya. Atau misalkan manajer gitu aja sudah cukup. Manajer kan banyak ya, jadi kalian bisa pakai itu. Jadi itu penting itu untuk data primer. Kalaupun mereka mau, kalau bisa buat surat tertulisnya bahwa data yang mereka berikan kepada kalian sebagai peneliti itu nanti akan digunakan sebagai dasar penelitian kalian dan nanti akan kalian publikasikan dalam artikel dan sebagainya. Nah, itu yang kalau bisa perlu ada hitam di atas putihnya gitu ya. Terus apalagi? No, I'm not studying. Oops, sorry. Ini ya, konsen atau izin penggunaan data, apalagi data internal yang tidak dipublikasikan, itu penting sekali. Jadi khususnya tadi yang publik, studi kasus ya, itu kan kalian triangulasi itu ada data apa namanya tadi, data-data kebijakan dan sebagainya, itu pastikan bahwa si institusinya memberikan izin. Nah, makanya itu perlunya surat hitam di atas putih gitu. Jadi kalaupun mereka memberikan izin ya, dan nanti kalian publikasikan ya nggak apa-apa, kalian menyampaikan itu berdasarkan izin. Tetapi kalau misal mereka tidak memberikan izin terus tiba-tiba, ya intinya sebenarnya bukan masalah memberikan izin atau tidak, tetapi menjaga etika dari proses penelitian tersebut gitu ya, menjaga sumber datanya. Jadi kalian menjaga si partisipan, menjaga keamanan tanda petik si partisipan, menjaga nama baik perusahaan, itu adalah salah satu kualitas dari penelitian gitu ya. Jadi bukan berarti kalau sudah terekspos semuanya berarti kalian bagus penelitiannya, enggak gitu ya. Salah satu etika yang harus dijaga dari seorang peneliti adalah melindungi sumber data. Nah, itu ya. Selain nanti tentang referensi dan sebagainya itu nanti saya bahas di terakhir ya. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin? Surat izin penelitian bisa kalian dapatkan dari LP4M, ditandatangani oleh ketua LP4M gitu misalkan, atau prodi, silakan itu nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing, atau mungkin beberapa institusi butuh proposal penelitian, nah itu silakan. Terus, nah ini menyimpan data, format datanya apa? Ini kadang saat ujian proposal atau ujian hasil itu semburat ya. Kalian harus tahu formatnya apa. Intinya list di sini kalian harus tahu jawabannya. Format datanya apa? Apakah kalau misalkan pakai Google Form berarti datanya digital. Kalian simpan dalam bentuk apa? Excel kah? Data mentah, statistik atau apapun itu. Apakah data perlu diberi kode? Misalkan kayak interview tadi ya. Konsultan gitu misalkan, kasih kode K01, K02, sudah cukup itu. Kalian tidak perlu kasih namanya. Sekali lagi, melindungi identitas si sumber data. Sudah itu aja. Jadi nanti kode-kode itu yang menjadi identitas si partisipan gitu. Nah, nanti gimana taunya bahwa itu adalah benar-benar dari sumber data? Ya kan kalian punya recordingnya. Kalian punya audio recordingnya gitu ya. Audio recording itu nanti di transkripsi menjadi
wawancara bentuk tulisan kan gitu kan, bentuk digital tulisan dari wawancara, yaitu itu uh, validitasnya di situ gitu ya. Makanya dijaga betul audio recording. Nah, tadi juga di etika itu juga harus ditulis tuh bahwa dokumen apa kalian nanti ambil datanya lewat apa, misalkan interview, dokumen observasi, terus apa namanya, nanti interview menggunakan alat apa, audio recording. Nah, audio recording itu juga pastikan tertulis di surat tersebut dan pastikan bahwa mendapatkan izin dari si sumber data. Di mana data disimpan sebelum diolah. Nah, ini penting nih, kadang ada yang tanya, oh hilang Bu flash disknya, lalala. Sekarang semuanya sudah tersimpan di Google Drive gitu ya, di cloud. Kalian nggak perlu bingung disimpan di mana. Setiap ada data baru simpan di Google Drive. Nah, intinya itu. Biar kalian nanti aksesnya gampang, terus habis gitu insya Allah nggak hilang kan gitu. Di mana data disimpan dalam proses pengolahan data. Maksudnya ini yang pakai statistik ya, pakai statistik atau kualitatif pun juga sama sih. Jadi data mentah, data saat diolah, dan data sudah diolah itu disimpan semuanya. Jangan sampai hilang gitu ya. Terus diolah dan disajikan. Apakah data perlu dikonfirmasi dengan sumber data yang tadi saya bilang? Teknologi apa yang digunakan untuk merekam dan menyimpan data yang tadi saya bilang? Apakah pakai handphone? Bahaya kalau pakai handphone. Kalau lebih baik pakai recorder gitu. Kalau pakai handphone kan memori handphone kalian banyak gitu ya. Jadi kalau bisa lebih baik pakai recorder yang jelas gitu ya, yang tugasnya memang untuk record video, audio saja. Boleh nggak Bu video? Boleh kalau bisa memberikan izin di apa, sumber data memberikan izin ya boleh, silakan. Saya pun juga risetnya pakai video, tetapi videonya tidak saya tampilkan gitu, tetapi saya gunakan sebagai yaitu untuk menunjukkan validitas data saya bahwa ini loh bener saya nyimpennya pakai, karena saya melihat emosi juga kan, riset saya melihat emosi, melihat body language dan sebagainya, jadi saya perlu video dan itu nanti saya tulis di data saya gitu, jadi nggak hanya audio gitu. Jadi sekali lagi tergantung jenis penelitiannya kualitatif yang mana gitu ya. Jadi apapun yang ada di sini yang tadi saya bilang, mulai dari tahapan menentukan variabel sampai teknik akhir pengumpulan data, tulis detailnya, ditulis sedetail-detail gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus ditulis, yang sebelumnya juga harus ditulis dalam metode blend, khususnya untuk penelitian kualitatif. Karena salah satu bukti yang tadi saya bilang bahwa penelitian kualitatif Anda berkualitas itu tidak sekedar hanya triangulasi, tidak ya, tetapi adalah bagaimana peneliti mempertanggungjawabkan setiap proses pengumpulan data. Jadi mulai dari memilih partisipan, bagaimana kalian mendapatkan izin partisipan tersebut, bagaimana data dari partisipan tersebut bentuknya apa, audio kah, atau kalau audio dan dokumen kah, terus bagaimana kalian menyimpannya, bagaimana kalian mengolahnya, ketika itu kalian tulis semuanya, insya Allah nggak ada pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab, dan kalian tinggal gini doang, Bu, Bapak, Ibu bisa dilihat di halaman sekian, saya sudah jelaskan bahwa yang ditanyakan itu biasanya yang nggak jelas di tulisan kalian, bahkan yang nggak ada di tulisan kalian itu pasti ditanya. Nah, kalau semuanya tahapan itu sudah kalian tulis di metodologi kalian, insya Allah aman gitu. Tinggal konfirmasi aja paling, kayak misalkan yaitu tadi, bagaimana Mbak pengalamannya men-interview, paling gitu doang akhirnya gitu. Jadi uang pertanyaan penelitian kalian sudah yakin, bagaimana kalian menyusun pertanyaan interview itu, kalian jelaskan prosesnya seperti apa, kalian buat tabelnya. Kalau itu semuanya sudah tertulis, nggak ada yang bisa ditanyakan. Ya akhirnya menanyakan sesuatu yang yang hanya untuk mengkonfirmasi aja, atau misalkan pengen tahu kalian
sharing pengalamannya seperti apa. Makanya biasa kadang kalau sudah bagus itu pertanyaan saya cuma gini doang. Bagaimana Mbak pengalamannya interview para pimpinan, atau biasanya gimana Mbak, susah nggak apa proses untuk mendapatkan jawaban, paling gitu doang saya gitu. Ya karena itu tadi, prosesnya itu saya sudah tahu, sudah dijelaskan semuanya dalam metodologi. Ketika itu sudah ditulis dengan jelas, enak gitu. Saya yakin, oh iya, proses mendapatkan datanya sudah bagus gitu ya. Tinggal nanti apa apa namanya, bagaimana kalian mendiskusikan dari hasil itu beda lagi. Ini kan saya membahas tentang teknik pengumpulan datanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kayaknya sudah selesai. Oke, thank you. Jadi seperti itu teknik pengumpulan data. Tolong dibaca. Semoga sih keterangan saya bisa sedikit membantu, sedikit bermanfaat. Tolong dibaca artikel-artikel contoh yang saya unggah gitu ya. Silakan dibaca prosesnya gimana, uh, uh, mana yang perlu dikritisi lagi gitu. Meskipun itu sudah dipublikasi bukan berarti tidak perlu dikritisi gitu ya. Ya, itu semoga membantu nanti kalian proses untuk meneliti. Sekali lagi, meneliti itu tidak untuk cuman lulus ya, tetapi itu proses berpikir, proses memahami diri, proses untuk menganalisa gitu kan intinya. Karena sebenarnya proses meneliti itu kita lakukan tiap hari gitu kan. Jadi itu yang saya harapkan gitu ya. Keep reading, keep reflecting for understanding. Ingat, your writing atau your research is your masterpiece. Itu masterpiece kalian, anggap itu penelitian kalian itu masterpiece kalian gitu ya. Jadi kalian kalau di print, dipasang di rak buku itu kalian bangga gitu ya. Jadi kalau ada kalian ada yang tanya ini buku apa, wow itu karya saya. Nah itu yang jangan kayak saya dulu ya. Saya dulu terus izin saya baca buku penelitian saya S1 itu malu saya, nulis apa gitu ya, karena itu tadi prosesnya tidak saya jalani dengan baik gitu. Tapi yang apa, jadikan pengalaman saya menjadi pembelajaran kalian. Saya yakin kalian jauh lebih baik, menjadi jauh lebih baik sebagai seorang peneliti maupun pembelajar. Itu saja dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.